Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'im ala murid dunia wadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Masyiral muslimin wa zuramatal muslimin mina rahmakumullah. Marilah kita tingkatkan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya takwa. Arti takwa itu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Al-Fakir berpesan kepada diri sendiri dan umumnya pada para jamaah sekalian. Saya akan menyampaikan khutbah pada siang hari ini dengan tema hakikat menyintai Allah. Cinta seseorang kepada Allah tumbuh dari pengaruh hati, akal, dan jiwa yang kuat akibat berpikir mendalam terhadap kekuasaannya di langit bumi. Cinta ini akan semakin menggelora dengan merenungkan ayat-ayat Al-Quran dan membiasakan diri berzikir dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak akan memperoleh kesempurnaan iman tanpa mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala, merasakan kebaikan dan ketulusan Allah, dan mengikuti nikmat-nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan cinta kepada orang yang beriman sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 165. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhizu inna dun ilahi ada ya yuhibuna kahubal hilina walazina annahu asyahubu ilaihi wala yaralazina zalami iza yaunal azab anal quwata ila jami wa ala asyaddul azab. Artinya, dan di antara manusia ada orang menyembah selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab atau pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 165. Ketika cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala mengikar kuat dan jiwanya, maka akan berpengaruh terhadap seluruh kehidupannya. Segala sesuatu akan terindah karena adanya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda menyintai Allah Subhanahu wa taala adalah: yang pertama, menyintai Rasulullah SAW. Di antara tanda seseorang menyintai Allah Subhanahu wa taala adalah adanya rasa cinta kepada Rasulnya. Simaklah Quran surat Al-Imran surat 3 ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibuna illahi fattabi'uni yubamullaha wa yaghfir lakum dzunubakum wala ghafurur rahim. Artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu menyintai Allah, ikutlah aku, niscaya Allah menyintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 31. Lalu yang kedua, mencintai Al-Quran. Seseorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pasti cinta kepada Al-Quran. Dengan demikian, ia akan selalu membaca dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW sebagai penerima wahyu Allah SWT.
Menyintai Rasulullah berarti pula menyintai sunnah-sunnahnya. Menjauhi perbuatan yang ketiga, menjauhi perbuatan dosa. Rasa menyintai Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seseorang selalu berusaha untuk menghindari perilaku dosa dan maksiat. Mereka selalu taat kepada perintahnya dengan dengan ketaatan yang murni. Perilaku dosa akan menjauhkan hambanya dari Tuhannya, sedangkan ketaatan akan mendekatkan memperbanyak berzikir kepadanya. Mereka akan selalu menyebut nama Allah pada setiap kesempatan. Hatinya bergetar tak kala disebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan tubuhnya bertambah imannya saat melihat tanda-tanda kebesarannya. Yang keempat, mendahulukan perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dicintai Allah Subhanahu wa taala akan lebih diutamakan oleh seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mempedulikan lagi kepentingan dan urusan pribadi ataupun keinginannya. Cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala mewujudkan pengorbanan yang mengagumkan keikhlasan hati orang-orang yang dicinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima, tak gentar menghadapi hinaan. Kecintaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan semakin teguh dalam mengamalkan ajaran Islam. Ia tak akan menghiraukannya hinaan, cemoohan dan ujaran kebencian dari orang-orang yang benci kepadanya. Kekuatan cinta membuatnya kuat menghadapi berbagai macam hujatan. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam menghadapi kaum musyrikin. Semua hinaan yang diajukan kepada Nabi SAW tak menyurutkan langkah untuk tetap melanjutkan dakwah. Lalu, cara meningkatkan cinta kepada Allah. Ada beberapa cara untuk meningkatkannya. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya. Yang pertama, memahami besar cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Untuk meningkatkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan memahami betapa besarnya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala tak pernah berhenti memberikan nikmat kepada seluruh hambanya. Oksigen, sinar matahari, air, tanah dan sumber daya alam di bumi ini selalu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya tanpa terkecuali, baik mukmin ataupun tidak. Meskipun manusia berbuat dosa dan maksiat, tetap saja diberi nikmat-nikmat tersebut. Hal ini merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menyintai hambanya. Lalu yang kedua, senantiasa membersihkan hati. Ada segumpalan daging pada diri manusia. Jika ia baik pula seluruh jasadnya. Baik jika ia buruk, maka buruk seluruh jasadnya. Segumpal daging itu adalah hati. Hati akan menjadi bersih jika ia diisi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan perintah dan jauhi perintahnya. Lebih dari itu, agar hati tetap bersih, maka seseorang harus membiasakan diri membaca istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, mempelajari ilmu agama secara mendalam. Seorang yang memahami ilmu agama secara luas dan dalami akan menjadikan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari cahaya itu tersebut terpancar kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh keagungan kepada pencinta alam semesta berserta isinya. Mereka merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari khotbah ini adalah menyintai Allah bukan hanya perasaan, melainkan juga melibatkan tindakan yang akan mencerminkan ketaatan dan kepatuhan kepadanya. Cinta kepada Allah harus tercermin dari segala aspek kehidupan. Dengan demikian, khutbah yang singkat ini semoga kita dapat menaikkan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Astaghfiru innahu wal ghafurur rahim.